Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Puji wabarakatuh. syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara pertemuan orang tua atau wali murid di TK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah serta ibu guru yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan terkait dengan kegiatan kita selama pandemi ini. Bagaimana sekolah kita selama pandemi ini? Tentunya kalau kita mengacu pada surat keputusan bersama 4 menteri, maka kita masih seperti ini, Ibu sekalian. Kita masih menggunakan BDR atau belajar dari rumah. Nah, belajar dari rumah kita seperti apa? Dan kenapa kok kita harus BDR kan seperti itu? Maka kita masih ingat bahwa prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Ini prinsipnya. Sehingga apapun nanti yang kita rencanakan masih mengacu pada prinsip tersebut. Kemudian yang kedua, nanti kita akan seperti apa? Nah, kita dalam pelaksanaannya kita nanti akan ada daring atau dalam jaringan. Karena pembelajarannya online. Tetapi nanti kita pahamlah dengan kondisi kita masih akan memanfaatkan WA group dan apa yang bisa kita manfaatkan, termasuk monggo nanti bisa menyimak untuk channel YouTube kami, kemudian silahkan ikuti di dalam Facebooknya, karena nanti kegiatan anak juga akan banyak muncul di sana. Kemudian luring, akan ada beberapa kegiatan yang sudah kita siapkan di luar jaringan. Nanti ada beberapa media, baik itu yang sudah kita siapkan dari ibu-ibu guru yang ada, nanti bisa mohon kesediaannya Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengambil kegiatan yang sudah kita siapkan. Entah nanti modelnya tergantung dengan kondisi, bisa kita menggunakan kurir atau langsung nanti Ibu Bapak untuk ke sekolah untuk mengambil, atau mungkin dari bu guru yang membawakan, ini juga ada kemungkinan. Jadi monggo bisa kita komunikasikan melalui WA group yang ada. Kemudian tidak lupa juga kita akan ada guru kunjung. Guru kunjung nanti sudah kita petakan dan sudah kami jadwalkan. Mohon untuk kerjasamanya, kemudian bantuan-bantuan yang kami butuhkan di rumah, monggo nanti bisa dikomunikasikan dengan ibu guru. Dan selanjutnya nanti ada konsultasi orang tua, di mana kami sekolah sudah menyiapkan. Jadi Bapak Ibu yang kerso untuk berkonsultasi, kami sudah siap selama itu jam kerja dan juga hari efektif. Kami sudah siap di sekolah. Kemudian kami sadar ada beberapa permasalahan yang mungkin muncul. Yang pertama, bahwa orang tua, dari sisi orang tua pasti punya keterbatasan, itu bingung atau kesulitan untuk menciptakan iklim belajar di rumah. Ketika di rumah, saya yakin anak-anak juga beda ketika dengan di sekolah. Dan yang kedua adalah keterbatasan fasilitas. Kami yakin di rumah juga mungkin untuk menyiapkan fasilitasnya agak kesulitan. Tapi tidak masalah, insya Allah nanti bisa kita siasati bersama. Dan yang selanjutnya, selain dari sisi orang tua, ternyata di guru juga ternyata ada kendala. Yang pertama, bahwa guru tentunya ada keterbatasan kompetensi pendidik mengelola proses pendidikan jarak jauh. Karena ini hal yang baru, tentunya kami juga harus cepat untuk belajar ini. Kita semaksimal kita nanti dari guru untuk bisa menyelenggarakan proses pendidikan jarak jauh. Kemudian yang berikutnya adalah keterbatasan pendidik mengakses fasilitas internet. Ini juga tentunya akan jadi kendala. Nah, hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses BDR
Monggo nanti bisa dilihat. Yang pertama adalah bahwa segala kegiatannya kita masih dalam konteks bermain. Jadi kegiatan tetap play based atau bermain, bukan kegiatan yang berpusat pada orang tua. Meskipun di rumah kita kembalikan bahwa anak itu suka bermain. Seperti tadi yang sudah disampaikan dari pihak sekolah, bahwa tujuannya sekolah juga sudah disampaikan, kemudian visi misi sudah disampaikan. Nah, ini juga bermain tentunya akan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dari sekolah maupun dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian menggunakan bahan yang ada di rumah. Itu bahan bermain anak menggunakan benda-benda yang ada di rumah, bukan benda yang harus dibeli oleh orang tua. Kemudian komunikasi atau interaksi. Komunikasi dengan pertanyaan terbuka merupakan salah satu wujud dukungan bermain yang penting buat anak. Yang keempat, dokumentasi. Kami harapkan orang tua untuk mendokumentasi kegiatan anak dan mengirimkan hasil dokumentasi itu ke guru untuk memperoleh umpan balik. Selanjutnya, kenapa harus bermain? Tadi kita sudah lihat videonya bahwa anak ini yang namanya bermain adalah dunia mereka. Maka ketika memunculkan bermain pada sisi anak, maka sebenarnya ini akan sesuai. Kita akan seperti mengikuti arus mereka. Kalau kita dalam yang serius, maka kita akan sangat kesulitan, seperti berenang melawan arus. Nah, kemudian bermain pada anak adalah kegiatan yang sangat serius sebenarnya bagi anak. Sama seriusnya dengan proses belajar yang dilakukan oleh orang dewasa. Dan saat bermain, anak akan menemukan konsep-konsep baru. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini, tentunya coba kira-kira lebih suka yang mana? Kegiatan yang seperti ini atau yang di sebelahnya, Ibu sekalian? Ya, apakah yang menggunakan lembar kerja atau yang bermain seperti ini? Nah, tentunya anak akan lebih suka yang bermain. Orang tua juga saya yakin seperti itu. Kemudian menggunakan bahan yang ada di rumah. Apalagi sekarang sedang mulai gencar-gencarnya di pemikiran terkait dengan luspat. Maka apa yang ada di rumah kita gunakan untuk pembelajaran. Bahan-bahannya bisa dari rumah yang ada di rumah, ya. Bisa kain, bisa kayu, kardus-kardus bekas, daun-daunan, bisa alat rumah tangga dan lain sebagainya. Monggo kita bisa manfaatkan itu. Dan yang berikutnya komunikasi atau interaksi. Kita biasakan komunikasi positif dengan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka seperti apa? 5W 1H. Ini penting untuk kita biasakan. Yaitu kita bisa benda apa saja yang ada di depan rumah. Jadi anak bisa menjawab, bendanya bisa bermacam-macam dan sebagainya. Kemudian siapa saja yang ada di halaman misalnya, maka setiap anak juga punya jawaban yang berbeda-beda. Dan ini semuanya benar. Kemudian dokumentasi adalah proses merekam. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa menggunakan foto atau video atau dokumen apapun. Dan ini dokumentasi kalau bisa tidak hanya hasilnya, tetapi prosesnya. Kemudian bagaimana anak menemukan, termasuk mengemukakan gagasan, saya kira ini juga penting untuk didokumentasikan. Nah, itu untuk kegiatan kita selama BDR ini. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu sepakat? Oke. Jika sepakat, mungkin ada pertanyaan, monggo. Pertanyaannya saya adalah kalau di rumah kan anak-anak biasanya menurut mereka kalau di rumah adalah liburan. Jadi kalau di rumah itu nggak mau belajar. Kalau dia maunya belajar kalau pas di sekolah. Dia hanya nurut sama gurunya, kalau sama saya atau sama bapaknya itu nggak mau belajar. Terus gimana itu solusinya? Sementara kalau di rumah memang sama sekali tidak mau belajar. Begitu saja pertanyaan dari saya, terima kasih. Pertanyaannya, mungkin ada pertanyaan lain yang akan diajukan sekalian. Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Begini Pak narasumber, saya mau bertanya bagaimana solusinya ketika saya itu di rumah ini ya, anaknya 3, tapi HP saya itu punyanya 1, itu pun HP yang jadul.
dan tidak bisa digunakan untuk kirim video, tidak bisa digunakan untuk kirim foto ketika kita melaksanakan kegiatan daring. Itu bagaimana solusinya? Apakah nanti dari sekolahan bisa memberikan kegiatan yang berupa lembar kerja atau bagaimana? Mungkin seperti itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Pak narasumber, tadi ada 2 pertanyaan. Silakan monggo, barangkali bisa menjawab 2 pertanyaan tadi. Terima kasih atas pertanyaannya. Bahwa yang pertama sudah kita sampaikan tadi di awal di materi, bahwa tentunya orang tua akan kesulitan menciptakan iklim belajar. Sehingga memang sudah kami siapkan banyak sekali video, banyak sekali materi-materi di channel YouTube kami. Dan yang lagi, insya Allah, karena kita ada kegiatan guru kunjung, disitulah nanti memunculkan semangat anak lagi, penekanan pada anak lagi akan kita munculkan begitu. Sehingga insya Allah masalah yang tadi untuk anak hanya nurut ke ke sekolah, ke guru, insya Allah bisa teratasi. Kemudian yang kedua terkait dengan keterbatasan fasilitas, yaitu tadi tidak punya smartphone, hanya punya HP jadul, tidak apa-apa Ibu, karena kami paham itu. Dan monggo nanti bisa, karena rumahnya dekat dengan Bu Tejo, nanti bisa konsultasi dengan Bu Tejo juga. Untuk tugasnya nanti bisa langsung lihat. Apalagi kita sudah sediakan buku panduannya, kegiatan sudah muncul, sehingga bisa lihat itu. Kemudian bisa kalau ada info apa dan sebagainya, bisa nanti Bu Tejo kami minta untuk menyampaikan. Bu Tejo, nanti bisa disampaikan kepada Bu Soleh seperti itu. Dan juga untuk pelaporan tidak apa-apa, kan dengan rumahnya dekat. Jadi nanti bisa setelah membuat apa, insya Allah guru ada di sekolah, nanti langsung Bu Guru ini sudah membuat bermain ini, tidak apa-apa, nanti langsung disampaikan langsung bahwa semua tidak masalah. Insya Allah ini tidak menjadi kendala. Mungkin seperti itu ya. Semoga ini bisa menjadi solusi, dan kita berharap dan berdoa bersama semoga pandemi ini lekas berakhir, dan juga kita niatkan, ikhlaskan niat kita, luruskan bahwa ini mengharap ridho dari Allah untuk kebaikan anak-anak kita semua. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo waktu kami kembalikan ke Ibu. Paparan dari narasumber kita, Bapak Trisno Sujati, semoga banyak membawa manfaat bagi kita, yang memang BDR adalah hal yang sangat baru bagi kita. Mungkin sedikit banyak kita ambil hikmahnya juga. Dengan BDR ini bisa membawa dampak positif kepada kita, rasa kekeluargaan. Mungkin yang tidak punya pulsa, mungkin bisa tethering atau bagaimana. Dan semoga yang membantu bisa membawa hal baik buat panjenengan ya, dan semoga kita selalu diberi kesabaran. Demikian pertemuan hari ini, banyak kurangnya dari saya, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.